لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang utama, khatib mengajak diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama berupaya untuk senantiasa meningkatkan, mengoptimalkan, menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenar-benarnya. Ketakwaan yang kuat di dalam hati kemudian melahirkan satu perilaku amal soleh, akhlak yang baik yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tahun 2011 ada sebuah buku yang diterbitkan di Amerika oleh seorang perawat dari Australia. Perawat ini bernama Bronnie Ware. Dia itu bertugas dalam beberapa tahun merawat ratusan orang-orang tua yang sakit keras, di mana mereka sudah pada titik menjelang masa-masa datangnya ajal mereka. Bronnie Ware ini, sang perawat ini, dia menulis buku yang berjudul The Top 5 Regrets of Dying. 5 penyesalan yang paling populer, 5 penyesalan yang paling banyak terjadi di kalangan orang-orang tua itu yang sudah mau meninggal itu, di mana mereka pada saat itu sudah berada di titik akhir daripada kehidupan mereka. Nah, Bronnie Ware ini dalam catatan bukunya itu, dia menyatakan ada 5 penyesalan yang sering banyak muncul di kalangan mereka, para orang-orang tua yang sudah sakit keras, yang sudah tidak punya optimisme lagi untuk melanjutkan kehidupan mereka dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama, dia mengatakan penyesalan yang paling sering diungkapkan oleh mereka-mereka ini yang ditemani oleh Bronnie Ware ini adalah yang nomor 1, mereka mengatakan seandainya dulu semasa hidup saya, di masa saya masih sehat, di masa saya masih memiliki kekuatan, saya semestinya bisa menjadi diri saya sendiri dan tidak terlalu banyak mendengarkan keinginan orang lain. Jadi salah satu penyesalan yang paling utama yang disampaikan oleh orang-orang yang menjelang tiba ajalnya itu adalah mereka mengatakan menyesal mereka semasa hidupnya banyak sekali justru kehidupannya itu disetir oleh keinginan orang lain, oleh harapan-harapan orang lain, oleh persepsi bagaimana orang lain memandang saya, bukan bagaimana saya harus melakukan satu atau hal lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyesalan yang paling banyak disampaikan oleh orang-orang tadi itu adalah seandainya saya dulu semasa hidup di dunia, saya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu saya untuk bekerja dengan keras. Bekerja tentu merupakan satu tuntutan hidup yang harus dijalankan oleh semua orang. Tetapi menghabiskan waktu, mayoritas waktu yang dimiliki untuk bekerja, menuntaskan pekerjaannya sampai melupakan keluarganya, tidak mengindahkan hubungan dengan orang tuanya, melupakan hubungan dengan istri dan anak-anaknya, menjadikan rumah-rumah kosong dari para kaum ayah, itu adalah penyesalan yang kedua yang sering disampaikan oleh orang-orang yang ditemui oleh Bronnie Ware tadi. Kemudian yang ketiga, Bronnie Ware mengatakan bahwa penyesalan yang banyak disampaikan oleh orang-orang itu adalah mereka mengatakan seandainya dulu saya semasa hidup saya bisa mengungkapkan perasaan saya secara apa adanya.
Jadi orang-orang ini menyesal bahwa selama hidupnya mereka tidak mampu mengungkapkan keinginan mereka, mengungkapkan apa yang dia mau secara semestinya. Ini hampir mirip dengan yang pertama tadi. Kemudian yang keempat, penyesalan yang banyak disampaikan oleh orang-orang itu adalah mereka mengatakan, seandainya saya semasa hidup saya bisa menjalin hubungan yang baik, bisa menjalin pertemanan dengan kolega-kolega saya dengan baik. Itu penyesalan yang keempat. Kemudian penyesalan yang kelima yang dicatat oleh Bernier dalam bukunya itu, The Top 5 Regrets of Dying, itu adalah seandainya saya bisa lebih membahagiakan diri saya selama masa hidup saya dulu. Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 jenis penyesalan yang banyak muncul yang dialami oleh orang-orang yang mau meninggal tadi, itu mungkin saja sifatnya relatif tergantung kultur, tradisi, dan budaya di mana mereka hidup. Mungkin dari 5 itu ada sebagian yang juga sama dengan apa yang kita alami di Indonesia misalnya. Karena ini kejadiannya dia mendapati itu di Australia. Atau mungkin ada 1-2 hal yang berbeda. Tetapi setidaknya 5 hal itu menunjukkan bahwasanya kalau seseorang terdistraksi orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, sehingga dia tidak bisa mewujudkan itu dalam kehidupan dia sehari-hari, maka penyesalan demi penyesalan itulah yang akan muncul menjelang kematiannya. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, satu catatan penting yang bisa kita lihat adalah bahwasanya penyesalan-penyesalan itu semuanya kaitannya dengan kehidupan duniawi yang dialami oleh mereka itu. Ada penyesalan-penyesalan yang tidak bisa dijangkau oleh Bernier, yaitu penyesalan ketika seseorang sudah mencapai titik sakaratul maut, atau bahkan sudah kematian itu mendatangi orang itu. Kalau apa yang disampaikan oleh Bernier tadi, itu adalah penyesalan-penyesalan yang disampaikan orang-orang yang masa hidupnya kira-kira sisa 3-4 minggu yang menurut vonis dokter tidak mungkin punya harapan lagi untuk hidup lebih lama dari itu. Nah, untuk mengetahui penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah datang kepadanya sakaratul maut, saat-saat detik-detik di mana nyawa mau keluar dari badannya, itu hanya bisa dijumpai dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan ternyata apa penyesalan itu? Penyesalan yang diungkapkan oleh wahyu yang ada dalam Al-Quran itu tidak tercermin dari apa yang sudah dicatat oleh Bernier dalam bukunya The 5 Top Regrets of Dying tadi. Salah satu dari ungkapan penyesalan itu ada dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-10 dan 11, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak lalai atas godaan harta kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan atas kalian amwalukum, harta-harta kalian, wala auladukum, dan tidak pula anak-anak kalian, keluarga kalian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang berlaku demikian, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Setelah itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka berinfaklah kalian mimma razaqnakum, dari apa-apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kepada kalian detik-detik kematian. Kalau tadi sekali lagi Bernier itu hanya bisa menangkap apa yang diungkapkan oleh mereka 3-4 minggu sebelum kematian mereka. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ketika seseorang datang kepadanya detik-detik kematian dia, hatta idza jaa ahadukumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka orang-orang ini ketika telah datang saat-saat kematian itu, dia akan mengatakan laula akhartani, wahai Rabbku, Rabbi, laula akhartani, mengapa engkau tidak menunda, mengakhirkan datangnya masa seperti ini, masa di mana saat raga mau meregang nyawa,
ila ajalin qarib. Tidak perlu lama ya Rabbi. Tidak perlu waktu yang panjang. Ila ajalin qarib, cukup waktu yang sebentar saja. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, agar aku bisa melakukan satu perbuatan baik, agar aku bisa bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi penyesalan yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan ya, melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata penyesalan yang terjadi kepada orang yang sudah dalam batas nyawa mau keluar dari raganya itu adalah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, undurkanlah walau sejenak nyawaku ini. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin, agar aku bisa melakukan sedekah dan aku bisa beramal soleh menjadi orang-orang yang lebih baik daripada aku yang sekarang saat ini. Itu satu ayat yang menggambarkan tadi penyesalan tadi. Ada ayat lain di surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat yang 100 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Maka ketika sampai datang kepada mereka saat-saat kematian itu, mereka akan mengatakan rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke duniaku. Kembalikanlah aku kepada kesempatan, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, sehingga aku bisa melakukan perbuatan baik yang selama ini aku tinggalkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata penyesalan itu ada penyesalan yang terungkap oleh manusia, yang itu terjadi beberapa saat sebelum masa dia meninggal, tapi ada penyesalan-penyesalan yang juga tidak tercermin, tidak bisa diungkapkan oleh manusia, dan itu hanya bisa kita terima informasinya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kita kalau sekali lagi terdistraksi dari orientasi tujuan hidup kita, maka kita akan menemui penyesalan-penyesalan itu mau tidak mau. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup ini ya, dalam Al-Qur'anul Karim kita banyak sekali mendapati sekian banyak peringatan ya. Banyak sekali ayat-ayat yang mengungkapkan tentang kematian. Banyak sekali ayat-ayat yang membentuk cara pandang kita terhadap dunia ini, bahwa kehidupan dunia kita adalah satu kehidupan yang sifatnya hanya sementara. Kehidupan ini adalah bukan untuk tujuan ini, tetapi kehidupan ini adalah untuk tujuan untuk yang setelah ini. Jadi masa-masa kita sekarang ini adalah masa-masa di mana kita mempersiapkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari pernah beliau memberikan sebuah ilustrasi. Beliau ini seorang yang ummi, yang tidak bisa menulis, juga tidak bisa membaca. Tapi dalam riwayat dalam Sahih Bukhari ini, Rasulullah SAW memberikan gambaran dengan visualisasi kepada para sahabatnya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan khatta Rasulullah SAW khattan murabba'an. Suatu ketika Rasulullah SAW itu menggambar garis 4 persegi. Ya, jadi begini, Rasulullah SAW oleh Ibnu Mas'ud digambarkan pernah membuat satu gambar begini. Ya. Ini semacam infografis. Ya. Visualisasi dari apa yang ingin beliau jelaskan. Kemudian di tengahnya itu Rasulullah SAW menggambarkan satu garis dari dalam, menembus kotak segi 4 itu keluar dari garis kotak itu. Ada yang menggambarkan gambarnya itu horizontal, namun ada juga beberapa penjelasan yang menggambarkannya secara vertikal. Jadi dari bawah dasar segi 4 itu di garis satu garis dari bawah ke atas menembus garis yang paling atas. Kemudian di kanan kiri daripada garis satu itu diberikan garis-garis pendek yang ada di sekitar garis panjang tadi. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya inilah manusia itu berada dalam kotak takdir dan ajal dia, seperti orang yang berada di dalam kotak segi 4. Kemudian garis yang di tengah yang membelah kotak itu sampai keluar daripada kotak itu adalah kehidupan manusia beserta angan-angannya. Nah, angan-angan manusia itu sampai keluar daripada kotak ajalnya dia itu. Jadi orang itu selalu punya angan-angan, punya keinginan, punya obsesi
yang bisa jadi obsesinya itu melampaui dari ajal yang sebenarnya sudah ditentukan bagi dia. Kita saat ini bisa berpikir 10 tahun ke depan. Kita sudah berpikir 15 tahun ke depan saya mau apa. Tapi kita tidak pernah tahu kotak kita itu, ajal kita itu seberapa besar. Kotak kita itu untuk berapa lama sebenarnya. Dan karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kita manusia itu tidak pernah lepas dari batasan kotak takdir dan ajal kita. Kemudian garis-garis kecil yang ada di satu yang ke arah daripada garis yang di tengah tadi itu adalah al-a'rad, sesuatu yang bisa terjadi yang menimpa manusia. Kata Rasulullah SAW, kalau garis yang satu, katakanlah itu berupa musibah, orang ini masih selamat, dia akan masih terus naik ke atas ya. Kemudian garis yang satunya, dia masih selamat mengenai dia. Garis yang berikutnya juga masih sama. Namun tetap pada akhirnya, dia tidak akan bisa melampaui kotak ajal dan takdir dia itu. Meskipun sekali lagi, obsesi, cita-cita, keinginan, itu melampaui daripada kotak yang sudah disediakan untuknya. Barangkali ini khutbah yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam definisi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya takwa itu punya 4 indikasi. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-amalu bitanzil, berupaya untuk senantiasa menyelaraskan perilaku dan amal perbuatannya dengan wahyu yang Allah turunkan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah al-qanaatu bil qalil, merasa puas, merasa menerima qanaah dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Dan yang keempat adalah al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang setelah kematian kita nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah. Allahu